boleh bertanya secara langsung. Oke, di sini saya mau menyampaikan gimana sih cara menjadi host live streaming yang sukses. Teman-teman semua pasti ingin ya, terutama para host yang baru, untuk live streamingnya itu bisa menjadi sukses booming gitu, bisa dikenal banyak orang gitu. Nah, kebanyakan dari problem host yang baru itu udah sering live tapi masih sepi. Jadi udah live lama tapi live-nya itu penontonnya masih sedikit, masih itu aja gitu. Next, Kak. Nah, problemnya nggak ada yang tap-tap layar. Sering banget itu terjadi kalau misalkan kita lagi live, nggak ada yang tap-tap layar. Jadi penontonnya sekedar diem aja atau enggak dia masuk room kita, habis itu hilang lagi, masuk hilang lagi. Itu juga kan kalau apa kita lagi live tapi nggak ada yang tap-tap layar gitu. Next, Kak Bor. Nah, kita simak tips-tipsnya ya. Next. Jadi, kita harus mempersiapkan live kita dengan semaksimal mungkin. Nah, ada beberapa persiapan nih. Nah, yang pertama, upload VT, kemudian studio, ada lighting juga, ada looking, dan juga jaringan. Next. Nah, di sini upload VT sebelum live. Jadi, diusahakan kita live itu kita mengupload VT. Kayak kita kasih tahu kalau misalkan kita itu mau live jam sekian, atau kalau enggak kita bikin VT. Biasanya kita bikin VT apa? Misalkan kita live-nya itu live makan. Kita buat makan dulu, kasih tahu ke mereka. Oke, aku nanti live jam sekian ya. Jangan lupa ditonton fit apa live-nya aku gitu. Jadi itu apa namanya kayak sebuah informasi untuk penonton gitu. Kadang kan upload VT itu juga lewat di FYP gitu kan. Jadi bisa menarik penonton gitu. Next, ruangan khusus untuk live. Nah, ruangan khusus untuk live ini yang dimaksud itu kita nyiapin ruangan buat kita live. Jadi misalkan kita mau live itu jangan di tempat terbuka. Misalkan kita live, ground kita di belakang itu jalan raya yang rame banget. Ya itu kan live kita jadi nggak maksimal ya. Kebanyakan suara motor, suara mobil, jadinya bising. Itu juga bisa melanggar panduan komunitas juga. Jadi sebisa mungkin kita live itu di ruangan yang bagus, bersih, ruangannya adem, enak. Nah itu lebih eh, efektif untuk meningkatkan performance live kita gitu. Nah, ini pencahayaan. Kalau misalnya live itu kalau bisa harus itu tempatnya terang. Nah, kayak contohnya ini kan jadi kelihatan dong cantik-cantik kita, ganteng kita kalau misalkan kita live di bawah apa sinar cahaya gitu. Jadi pas kita live itu enggak apa namanya enggak gelap. Jadi ketika ada orang yang lihat kita apa namanya tertarik sama lift kita tapi cahayanya nggak ada bukan gitu nggak malah gelap sekalian kan nggak kelihatan jadi orang-orang bingung ini liftnya ngapain kok gelap nah gitu kan jadi ditempatkan di cahaya yang terang kayak gini kalau kita lagi meeting kan cahayanya terang gitu jadi enak juga dilihatnya Betul. nyaman juga dimana next nah ini satu hal yang paling penting kalau live sebenarnya teman-teman jadi jaringan persiapkan jaringan kalian. Jadi misalkan kita udah ready apa namanya, udah upload VT, udah siapin studio, lighting dan sebagainya. Tapi kalau misalkan jaringan kita itu nggak stabil, jaringan kita itu sering putus nyambung, itu juga live-nya bener-bener apa ya, nggak akan maksimal. Misalkan nih, kita live kita termasuk yang menarik penonton gitu. Ada penonton masuk baru ngomong A udah keputus, terjeda
baru ngomong B, udah terjeda lagi. Contohnya tuh misalkan kalau misal kita live nyanyi nih, udah mau refnya, masuk refnya, tiba-tiba terjeda, muter gitu kan penonton kecewa ya. Jadi ya itu bisa nyebabin penonton agak apa ya, kayak ah live-nya nggak lancar, jadi males nontonnya. Jadi seperti itu. Jadi jaringan itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin biar live kita itu jadi bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat live ya. Jadi yang pertama itu interaksi dengan viewers. Jadi misalkan kalau kita lagi live itu ada satu atau dua penonton masuk, disapa, jangan cuma diem aja, diusahakan disapa seperti kalau misalkan ada namanya Justin, Justin masuk nih, disapa aja, halo Justin, kayak gitu, tanya-tanya aja, so akrab, so kenal gitu, ditanya. Justin orang mana, ditanya aja. Kalau misalkan dia komen juga dijawab sebisa kita. Pokoknya seperti itu. Jadi interaksi dengan viewers jangan diabaikan karena interaksi itu bisa menunjang live kita. Jadi nanti dia kan senang tuh interaksi sama kita. Jadi dia bisa ajak-ajak orang lain untuk menonton live kita gitu. Yang kedua itu hindari multigaze terlalu dini. Kita lagi multigas itu naikin komal kakak semuanya. Jadi misalkan kita lagi live, baru 1 menit 2 menit udah ngajakin orang, naikin orang. Nah, jadi nanti live kita itu nggak bisa fokus gitu ke kita. Kitanya jadi apa ya? Ibaratnya kan ngikutin alur alur mereka gitu. Jadi kita fokus dulu sama live kita, baru nanti 15 menit pertama atau 20 menit pertama lah. Nanti kita boleh ngajakin orang. Nanti kita ajakin ngobrol gitu biar nggak sepi-sepi juga gitu. Nah, yang ketiga ini, yang paling penting tidak melanggar komunitas. Tidak melanggar panduan komunitas. Itu hal yang terpenting saat live. Jadi, tadi kan udah belajar nih sama Kak Tom, apa-apa aja yang hal-hal yang nggak boleh kita langgar ketika kita lagi live. Itu bisa dipelajari, diingat-ingat. Jadi, waktu kita live itu, live-nya bisa aman buat akun TikTok para host dan juga siapapun itu. Seperti itu.